warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Zakia Mutmainah Yasser, perwakilan dari kelompok 3 pelatihan jurnalistik tingkat dasar dari Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Negeri Islam UIN Syekh Jamil Jambe. Pada hari ini bertepatan dengan hari Minggu tanggal 18 September 2022, saya sedang berada di Pasar Atas Bukit Tinggi dengan situasi yang sepi pengunjung dan kios-kios yang tampak tak berpenghuni. Mari kita simak info-info selengkapnya melalui narasumber-narasumber yang akan kita wawancarai. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Rice. Bapak Rice. Mohon maaf mengganggu sebentar ya, Pak. Jadi seperti yang kita lihat pada hari ini, Pak. Ini kan sekarang hari Minggu nih kan, Pak. Nah, sementara pengunjung sepi pada hari ini gitu, Pak. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana menurut Bapak tentang sepinya pengunjung hari ini? Maksudnya? Bapak kan di sini setiap hari gitu kan. Nah, Bapak kenapa sepi? iya. Ekonomi masyarakat sedang salah mungkin. Jadi mengurangi pengeluaran. Apa sepinya ini selalu sepi gini, Pak? Atau ada hari-hari Kalau tertentu? sepi ini biasanya tergantung itulah. Ini biasanya kalau habis lebaran haji sepi berapa bulan. Bisa lebaran haji ya, Pak? Tidak ramai. Oh gitu. Biasanya rame-ramenya tuh sekitar ketika apa gitu, Pak? Ketika ada momen apa? Enggak tentu lah. Nggak menentu Ya juga. gantung juga lah dengan masalah keadaan ekonomi sekarang. Jadi nggak menentu ya, Pak ya. Gimana dampaknya sama Bapak dengan sepinya pengunjung kayak gini, Pak? Ya omsetnya juga kurang. Jadi berkurang. Ini kan Bapak kan di sini, mohon maaf ya Pak, bertanya lebih spesifik, lebih pribadi. Ini kan Bapak di sini menyewa ya, Pak? Ya, Ya. Sewanya per bulan berapa, Pak? enggak, kalau ini kan masih, kalau hitungannya sewa cuman ini masih diberi gratis sama itu. Oh, masih diberi gratis, Pak? Semuanya, Pak? Iya, Oh, semuanya. Berapa lama itu, Pak? belum tahu. Soalnya sekarang Tempo sedang buka peraturan baru dari Oh, lagi buka sewa peraturan. atau ganti rugi atau nanti kayak gimana baru. Oh, ganti rugi dari apa ya, Pak? Maksudnya di Tempo tak menjual, tak menyewakan gitu. Peraturannya masih di Oh gitu, jadi ini digratiskan menjelang peraturan baru berlaku gitu ya, Pak. Sejak kapan ini digratiskan kayak gini, Pak? 2000 bulan 6. Sejak tahun 2020. 2020. Nah, udah lama ya, Pak ya, gratis. Masya Allah. Kalau gitu, gimana menurut Bapak tentang kios-kios di sini? Kan masih banyak yang kosong-kosong tuh, Pak. Padahal kan katanya gratis ya, Pak. Kenapa masih banyak yang kosong-kosong? Ya kalau mungkin daya beli masyarakat masih kurang mungkin. Jadi malas, ada yang dulunya buka sekarang tutup karena jual beli itu kurang. Rata-rata di sini pada jualan apa, Pak? Kalau lantai 1, lantai 2 pakaian, Oh gitu. ada jam sama kacamata, sepatu. Ya tiap lantai berbeda-beda. Alasan kenapa banyak sekarang yang tutup-tutup, Bapak tahu nggak? Ya itu daya beli masyarakat kurang. Ya, biasanya kalau masyarakatnya ramainya cuma tiap Sabtu. Berarti Memang pasar wisata mengandalkan tuh pembeli wisata pembeli dari biasanya dari provinsi-provinsi tetangga lah kayak Sumatera Utara, Riau, Jambi. Itu sekarang meneliti di sana tuh lagi atur makanya pendapatan masyarakat turun. Jadi akibatnya yang wisata jadi kurang daya beli wisata.
Kalau ini Pak, sejak kapan kan tadi kan Bapak bilang kan kios di lantai 1 dan di lantai 2 itu khusus perlengkapan pokok atau baju-baju dan lain sebagainya gitu. Nah kalau yang lantai 3 itu kan sebagai tempat makanan dan game gitu Ya, lantai 3 bordiran, kerajinan, lantai 4 yang makanan. Nah itu sejak kapan pembagian penjualan itu diberlakukan gitu Pak? Mulai dari Sejak awal operasi pasar atas ya. Sejak bulan Juni 2020 sudah dibagi sama Pemko, sama dinas. Jadi kan. Nah itu berdasarkan apa ya Pak ya? Kok bisa dibeda-bedakan gitu? Karena kan kekurangannya itu kan kayak misalkan di lantai 3 itu khusus tempat makan dan main game gitu kan. Nah jadi kalau misalkan ada anak-anak muda atau anak-anak kecil yang bersama orang tuanya itu kan jadi kerepotan gitu Pak. Capek-capek di lantai 3 gitu. Kenapa di tempat makannya kenapa nggak di sini aja gitu? Oh, lantai 4. Oh, kenapa di lantai 4 tempat permainan anak-anak? Ya, soalnya nggak masalah. Soalnya kan di gedung ini ada lift kan. Bisa jadi mungkin dalam dinas tuh lebih memperhatikan kalau misalnya di atas tempat permainan anak, jadi orang tuh menuju ke atas. Jadi secara langsung melalui lantai 1, 2, dan 3. Jadi ada efeknya sama orang-orang. Biasanya kalau makanan sama permainan itu memang tempat itu memang dituju sama wisata. Jadi secara langsung mereka melalui lantai 1 ke lantai 3. Jadi kalau misalkan dibuat di lantai 1 nanti orang tuh nggak jadi kata ini nggak tunggu sama orang yang biasanya ke atas. Mungkin cukup info buat kita ya. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Mohon maaf sebelumnya telah mengganggu waktu Bapak. Kami berterima Dari kasih apa tadi? sebesar-besarnya dari UIN Syekh Jamil Jambet Pak. Oh. Yang di Kubang Putih ya. Ya. Makasih banyak ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih. Sukses ya Pak. Selamat siang Bu, dengan Ibu siapa? Bu Rahmawati. Bu Rahmawati. Sudah lama buka kios di sini Bu? Kalau di sini dari awal bukanya toko, mulai buka pasar atas. Sejak kapan itu ya Bu? Udah kira-kira 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang Iya, 2 tahun yang lalu. Jadi langsung ke intinya saja. Gimana menurut Ibu tentang sepinya pengunjung pada hari ini Bu? Hari ini atau memang dalam waktu yang jangka waktu? Boleh juga Bu. Nah, kalau hari ini kan hari Minggu nih. Iya. Jadi banyak aspek sih sebenarnya, karena kita juga kalau secara hari ini kebetulan juga di lapangan kantin diadakan road race. Jadi mungkin pengunjung kita terbagi 2. Ada yang ke sana juga ada keramaian, dan di sini juga tetap ada rame ya di bawah. Kemudian kalau sepi, kenapa perekonomian pasar atas kita kesannya sepi? Itu mungkin banyak aspek yang bergabung di dalamnya yang bikin suasana kita kayak gini sekarang. Yang pertama mungkin perekonomian kita secara nasional sendiri kan memang belum bagus ya, belum stabil. Yang kedua, di pasar atas adalah pasar wisata. Pasar Bukit Tinggi ini kan pasar wisata nih. Pengunjung kita yang kita harapkan adalah tamu-tamu dari luar daerah atau luar dari Bukit Tinggi. Nah sekarang permasalahan suasana iklim hujan, kemudian awal-awal misalkan sekarang masih tengah bulan lah ya, itu juga aspek yang menentukan. Kemudian banyak faktor, misalkan ada kepulangan umrah atau pembayaran uang kuliah anak-anak, itu berpengaruh ke perekonomian Bukit Tinggi. Dalam artian begini, awal-awal pembayaran uang kuliah atau anak-anak masuk sekolah itu umumnya, atau ada kegiatan umum kayak haji, umrah, itu kan memang berpengaruh ke perekonomian kita kan, daya beli masyarakat, karena uang yang dimiliki masyarakat tersedot nih untuk kegiatan-kegiatan yang memang dialokasikan untuk itu. Nah sekarang kenapa Bukit Tinggi sepi, kenapa pasar atas secara skop kecilnya sepi? Mungkin kita bisa lihat, pertama
sebenarnya sepi sekali enggak sih, kami udah bersyukur dari waktu waktu periode di masa kita corona awal-awal itu kita ngerasakan kalau kita memang buka mata dengan jujur, corona memang membawa perekonomian kita ke garis yang paling bawah ya. Nah, kemudian kalau sekarang kita rasakan perekonomian kita, kalau saya secara pribadi ya, walaupun masih di bawah maksudnya perkembangannya masih sedikit demi sedikit, tapi kita nggak boleh pungkiri dan kita nggak boleh nggak syukuri ya. Perubahan itu ada walaupun bertahap, dan Bukit Tinggi sepi banyak aspek sih, maksudnya kadang-kadang yang punya toko belum punya kemampuan untuk bangkit karena keterpurukan kita di waktu awal corona, bukan karena pemerintahnya, coronanya yang bikin kita tidak bergerak kan. Nah, di fase awal corona semua orang mengeluhkan tidak bisa bangkit, maksudnya memang jatuh perekonomian kita, terus income keluarga juga mungkin susah, dan itu siklusnya putar ya, ada keterkaitan antara pedagang, pembeli, perekonomian secara global itu ngaruh sekali. Dan kemudian dengan perekonomian yang kayak gitu, daya beli masyarakat tentu akan menurun. Nah, semua aspek nyangkut di situ. Sekarang kawan-kawan yang belum buka atau yang masih tutup banyak aspek. Pertama, secara paling kecilnya mereka ambil libur karena mungkin kebetulan dilihat suasana sepi pengunjung, itu bisa jadi alasan untuk tutup. Kemudian yang kedua, di fase-fase kemarin ada beberapa pedagang yang mungkin modal yang dimiliki dulu kalanya tuh habis untuk konsumsi harian di fase-fase sulit kita. Ya, untuk bangkit tentu nggak mungkin kita jualan cuman barang beberapa biji yang harus di ini. Nah, kemudian apalagi ya, banyak aspek sih sebenarnya yang berkaitan dengan turunnya atau sepinya. Nah, kemudian dari segi skop besar, mungkin ini bagi-bagi kerja. Bagaimana daya pemerintah untuk mengangkatkan pariwisata kembali. Bagaimana membuat Bukit Tinggi menjadi kota yang digemari untuk dikunjungi. Bikin kota yang nyaman, kota yang enak untuk didatangi, kota yang ramah untuk didatangin, kayak gitu ya. Jadi banyak faktor yang di dalamnya kita nggak bisa klaim satu persatu, tapi semuanya saling berkaitan. Nah, kayak gitu. Lagi. Ibu kan sudah 2 tahun nih di sini, Bu. Selama 2 tahun ini, kapan statistik tertinggi pengunjung itu datang, Bu? Di event-event apa? Hari libur. Hari libur. Kemudian awal-awal corona sudah agak mulai mereda. Kemudian wisata-wisata udah diizinkan masuk, udah diizinkan untuk dari antar kota, udah bisa masuk, udah baru berasa. Apakah ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pemerintah supaya pasar atas ini lebih ramai lagi, Bu? Sebenarnya bukan pemerintah aja yang kita tuntut untuk bekerja, karena kalau saat kita tergantung ke satu pihak, kita akan merasakan susah untuk ini, karena respon dari masing-masing pihak beda-beda kan. Nah, jadi sekarang kita mulai dari diri kita pribadi dari pelaku bisnis atau pelaku ekonomi di penggerak ekonomi di Bukit Tinggi. Pribadi kita udah punya tempat masing-masing. Mungkin pesan moralnya ya kita mulai dari diri kita sendiri untuk mencari bidang apa sih yang bisa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan perekonomian kita pribadi yang pertama. Nah, kemudian kita yang udah punya toko, yang udah ada isinya, yang tinggal kita ini mungkin memang banyak faktor. Kalau udah seminggu, udah berapa hari mereka nggak jualan, nggak ada yang beli atau nggak ada barang-barang yang terjual, kan biaya semakin banyak. Tapi bagaimana mensikapi dan menyemangati diri itu kan beda-beda masing-masing individu. Jadi bagusnya memang mulai dari diri kita pribadi, kemudian baru kita keluar dari diri kita gimana mengajak kawan-kawan untuk saling bersemangat. Kemudian bagaimana dengan pemerintah ya yang seperti saya bilang tadi, bahwasanya perkembangan sebuah perekonomian nggak bisa dengan satu kelompok atau satu orang, tapi kita saling keterkaitan antara individu, kelompok kecil, kelompok berikutnya, dan kelompok pemerintahan yang memang harus saling bersinergi untuk itu kan. Saran saya itu mungkin kita saling bersemangat kembali mencari titik-titik atau poin-poin yang bisa kita gerakkan atau kita kembangkan untuk kemajuan atau peningkatan wisata kita kembali. Ya begitu. Yang mau ditanyakan lagi? Ada lagi yang Kalau saya, pertanyaan dari saya pribadi, apakah kalau dari segi penjualan gitu ya, penjual gitu, kalau penjual itu sudah berusaha atau sudah melakukan hal-hal apa saja agar
pengunjung ini rame gitu? Hal apa saja yang sudah dilakukan agar pengunjung di sini itu bertambah banyak gitu setiap hari? Kalau secara pribadi mulai dari saya pribadi, saya melakukan bagaimana saya merespon tamu yang datang dengan sangat sopan, kemudian memberikan servis sebisa mungkin, seramah mungkin, karena kota wisata tentu harus terkait dengan keramahan kita. Kemudian dan kawan-kawan yang lain juga mungkin akan melaksanakan seperti itu, karena kita lihat Bukit Tinggi cukup ramah dengan tamu-tamu. Kita udah biasa kedatangan tamu yang dari luar kota dengan beragam daerah dari mananya, tapi cukup disyukuri kita cukup ramah ya. Kalau terutama bagi kawan-kawan pedagang, kami merasakan bahwasanya sudah memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Kalaupun ada permasalahan satu dua atau konsumen yang tidak senang, tidak puas, itu mungkin individunya lagi yang bermasalah. Itu. Kalau saya pribadi lagi nanya, ada nggak Bu penyebab internal, maksudnya internal tuh di daerah sini di lokasi ini yang menyebabkan pengunjung itu sepi Bu? Kalau secara garis besarnya enggak, kalau saya lihat ya, tapi kita nggak boleh tutup mata. Bagaimanapun satu masalah atau satu efek ada sebab, ada akibat, ada sebab, ada akibatnya. Nah, kalau keramahan dimiliki 1-2 orang atau yang lainnya di luar lingkungan kecil, kami harian berbicara kasar, melayani tamu-tamu datang dengan bahasa yang tidak santun, kemudian kita tidak memberikan servis yang bagus kepada pengunjung seperti parkiran, atau tidak memberikan mereka kenyamanan di jalan di lingkungan kecil kita, ya itulah aspek yang bikin suasana tidak saling mendukung. Yang internal yang Dek bilang tadi mungkin Ibu rasakan itu, yang saya rasakan itu. Lagi Bu, berdasarkan info yang kami dapat dari narasumber sebelumnya, katanya di sini kan yang ngisi-ngisi toko ini masih digratiskan ya Bu? Ya. Nah, menurut Ibu kenapa banyak toko yang masih sepi Bu? Padahal sudah digratiskan. Nah, itu tadi yang saya bilang tadi, bahwasanya di fase keterpurukan, di fase awal corona kita, mereka pertama dulu dari sisi awal aja lah ya, dari awal masalah ekonominya, jatuhnya perekonomian kita yang dulu mungkin menghabiskan modal dagangan masing-masing, untuk bangkit sangat susah. Kemudian yang kedua, banyak faktor kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa klaim mereka tidak bergerak, tapi mungkin karena tidak puas ya mungkin dengan hasil yang begini, mungkin bisa jadi mereka juga punya toko yang kedua. Jadi di Aur Kuning lebih menjanjikan, atau di tempat yang lain lebih menjanjikan nih. Nah, bisa jadi ini tidak ada yang akan mengelola, kemudian tidak ada yang untuk mengisi toko. Banyak alasan sih Dek, bukan masalah kenapa tidak diisi. Ya pertama yang modal, mungkin masalah modal. Yang kedua masalah yang akan menunggui toko. Karena kalau sekarang kan kita yang punya toko nih, yang mengisi toko, yang pertama pemilik kartu kuning dulu, yang mungkin berganti generasi, tidak ada yang bakal nungguin toko, berganti suasana Bukit Tinggi, juga ada yang bergerak di bidang yang lain. Nah, jadi kepemilikan tetap mereka punya, cuman mereka belum ready tuh untuk mengisi toko. Dan ini pada dasarnya ada yang isi, cuman di waktu-waktu tertentu dalam kondisi sepi, rame, mereka punya ini sendiri kan, hari-hari untuk libur, untuk istirahat. Baik, terima kasih info-info yang Ibu berikan sangat lengkap. Kami mohon maaf sebelumnya telah mengganggu waktunya Bu. Semoga yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi kami dan umumnya para masyarakat di luar sana. Ibu, banyak sekali ilmu-ilmu yang udah Ibu berikan tadi, khususnya untuk kami dan untuk masyarakat luas gitu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama, terima kasih. Ya. Oke, cuma Hasil wawancara kami, pasar atas sering sepi pengunjung dan sepi pelanggan dikarenakan beberapa faktor, salah satunya karena perekonomian yang belum stabil. Sekian hasil wawancara kami, semoga dapat bermanfaat. Saya Vanessa, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.